Mungkin juga, kenapa tidak? KPK kan suka rame di awal, seperti Menteri KKP, semua seumur hidup, hukuman mati, ujungnya tuntutan 5 tahun. Jadi di depannya cuma teorinya wah ye, depannya wah, ujungnya yay. Oke. Loh, ya, jangankan hakim, yang bukan hakim aja dapat diskon, apalagi hakim temennya, seniornya, tahu sama tahu lah. Kalau tahu itu kenapa nggak dari dulu? Harusnya kan dari dulu dan lebih banyak lagi. Kan lebih banyak di kasus Nur Hadi aja yang begitu berkuasanya, kenapa diam saja KPK? Kalau sudah tahu kenapa diam saja? Kemarin aja kita ada apa gitu kan, didiamkan suruh menghadap, tidak ditangkap. Yang paling gampang standar gini lah untuk KPK. Yang Hakim Surabaya kemarin katanya ada tindak-tindak pidana lainnya, akan diselidiki yang lainnya seperti kata Pak Mas Aiman barusan. Buktinya mana itu hakim yang Surabaya kemarin? Apalagi nih Hakim Agung. Saya Hakim Agung Hakim cuma percaya 2 orang. Wakil Ketua MA Sunarto itu benar hakim. Kedua KPT Nugroho Setiaji itu hakim yang benar-benar hakim. Seolah-olah mengatakan yang lain Anda tidak percaya? Ada sebagian sudut utamanya, tapi itu orang mengenal. Seluruh hakim Indonesia akan mengenal 2 nama itu. Itulah hakim Indonesia. Oke. Sekarang sudah tidak bertugas? Masih satu wakil ketua MA. Namanya Sunarto. Aktif ya? Oke, baik. Saya tidak hafal kemudian satu persatu pejabat di MA. Jadi KPT Jambi. Silakan, ini didengar oleh seluruh Indonesia omongan saya. Oke. Kalau yang lain? Yang lain ya silakan aja KPK kalau punya data. Kenapa Anda begitu pesimis, Kang Asep? Faktanya kan kejadian yang gampang sebelum-sebelumnya hampir 22 hakim diulangi prosedur yang sama dengan suap yang sama, modus yang sama. Karena apa? Ini biang keroknya adalah KY. Bibitnya tadi konsep-konsep yang diucapkan oleh para yang lain, tas sidangnya terbuka, LHPN di detik ini emangnya gempa. Semua karena bibitnya yang diajukan bukan sekelas Sunarto, bukan kelasnya Nugroho. Mereka yang dibibit oleh KY itu karena transaksional, ya, sehingga lahirlah hakim-hakim yang bermasalah. Karena pembelajaran dari Sudrajat itu kan ketika dia bermasalah kenapa dipaksakan dengan alas clear. Tapi kan orang tahu, cuma senyum semua karena susah pembuktiannya. Tapi sekarang udah kenyahoan, udah ketahuan, baru tahu, diam semua. Agak mengerikan juga kalau Anda katakan seperti itu. Artinya begini, kalau seandainya ada kerjasama antara penegak hukum, kita nggak usah bicara soal pengacara misalnya. Pengacara yang kemudian hari ini juga kita lihat ada tersangka di dalam kasus Dimyati juga. Dengan misalnya polisi, oknum ya, jaksa oknum juga, lalu kemudian oknum di Mahkamah Agung. Selesai dong semua. Mafia peradilan ini luar biasa. Nggak pernah ada orang yang kemudian bisa dihukum ketika ia punya koneksi dengan para penegak hukum tadi. Tapi kalau para hakim agungnya calonnya dibimbing oleh KY adalah bukan transaksional tapi bibit unggul, hakim-hakim terbaik, orang akan segan menghadapi Narto, orang segan menghadapi Nugroho Setiaji, seperti orang takutnya menghadapi Artijo Alkautsar. Tapi kalau sekarang bibit-bibitnya punya ikatan emosional, ikatan primordial, ada transaksional, ya orang udah tahu. Biasa deh gitu kan. Tapi kalau orang segan lihat nama-nama yang disebut oleh saya itu, pasti orang juga takut, tidak berani menghadap karena tidak bisa transaksional. Sekali lagi, sebelum lupa Mas Aiman, kan harus ada pertanggungjawaban dong Ketua MA. Ketua MA pernah mengeluarkan maklumat Mahkamah Agung. Maklumat Mahkamah Agung isinya kalau nggak bisa dibina, binasakan. Buka rekamannya. Kedua, kalau hakim agungnya, bawahannya kena, hakim PN kena, ketua mundur. Sekarang kalau hakim agung kena, siapa pimpinannya harus berani mundur? Itu mereka yang bikin kok maklumat Ketua Mahkamah Agung. Saya tagih sekarang. Jangan diam saja dong. Jangan berlaku untuk PN APT. Di Mahkamah Agung mesti berlakukan itu maklumat. Menjerit semua hakim kalau tidak dilakukan pimpinannya. Saya mendengar dari lingkup di luar bahwa ketika ada orang atau orang berperkara kemudian dia mau kasasi di MA, di Mahkamah Agung, maka dia akan memilih ada 3 jenis hakim. Hakim putih, hakim hitam, hakim abu-abu. Hakim putih yang jelas sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ia adalah independen dan lain sebagainya. Hakim hitam yang bisa main tapi kemudian mainnya katakanlah terlalu kasar gitu ya. Hakim abu-abu. Nah, kalau tidak bisa memilih hakim putih, kalau tidak bisa memilih hakim hitam misalnya, maka ia akan milih minimal hakim abu-abu. Benar demikian? Ya, kalau saya bukan itu istilahnya. Hakim itu ada hakim pintar, hakim jujur, hakim berani. Ada hakim yang nggak pintar, nggak jujur, nggak berani. Ada juga sudah nggak pintar, nggak jujur. Nah itu pilihannya. Tapi benar bahwa ada oknum-oknum tertentu yang bisa memilih hakim lewat orang dalam di Mahkamah Agung. Kalau nggak dikatar oknum kan nggak mungkin katar tangkap. Ini pasukannya coba dari pegawai, PNS, panitranya, hakimnya. Satu ruangan itu satu tim, seperti nggak ada wibawanya pimpinan mainnya dengan bawahan. Kan PNS-nya mau setor ke asisten, asisten mau setor ke Hakim Agung. Ini
Iya banget. Biasanya kan kalau nggak main yang di atas sendiri atau yang main di bawah, contoh yang di bawah dulu si Andri itu kan karyawan atau Pono zaman kasusnya tinggi. Kemudian main di atas Nuradi, main dengan beberapa atau hakim yang sekarang. Main semua yang sekarang lengkap tuh yang sekarang kan, bawahan, tengah, atas. Bayangkan situ. Apa arti di situ, Kang Asep? Ya itu udah terjadi, apalagi kata kaya ada yang lain, kata KPK ada yang lain-lain, artinya itu sudah pada tahu, apalagi pengacara SIE udah ngomong tuh kan. Jadi pengaturan perkara, mau pakai ini, mau pakai hakim ini udah ada yang ngatur. Nanti hasilnya seperti apa bisa diatur, begitu ya? Ya buktinya tadi si pengacara diminta, itu kan udah fakta, tidak terbantahkan kan. Si pengacara mengatakan karena diminta urusan, yang minta siapa? PNS, pada apa asistennya, panitranya akan disuruhkan kepada ininya. Sekarang KPK katanya punya data. Ya. Nah, berarti itu ada kan? Dan ini kasus perdata yang mungkin melibatkan uang begitu banyak. Sering saya katakan Mas Aiman kan, karena di TV itu paling senang bicarakan pidana karena gampang dipahami. Padahal sebenarnya perkara yang lebih besar itu saya sering katakan di pelatihan advokat. Perdata. Iya perdata, mana ada berita mengikuti. Karena uangnya banyak berputar di situ. Iya, kalau itu aset, makanya aset-aset Mas Aiman saya sebut berapa aset negara milik saya sebut Kementerian Keuangan, Kementerian Pendiknas, kementerian lain itu banyak berperkara kalah dengan itu aset negara, itu berhadapan dengan mafia di antara sering kita bahas, mafia tanah, itu ada bandar-bandar, itu kalah Mas Aiman. Iya. Perdata nilainya gede loh, ya kan saya sebut aja nggak usah jauh. Di kampungnya Pak Jokowi di Jogja, ya silahkan buka. Jogja atau Solo maksudnya? Ya iya. Orang tahu tuh, tanya Rudi itu penggantinya Jokowi, tanya Pak Jokowinya langsung. Itu perkara sampai geleng-geleng kepala tuh. Pak Jokowi belum jadi wali kota, sampai jadi wali kota, sampai sekarang presiden berakhir 2 periode, perkaranya nggak selesai, itu asetnya. Mau disebut, silahkan. Itu depan pengadilan malah, nilainya juga besar sekali. Berapa nilainya? Aset apa itu, Kang Asep? Tahu nggak? Taman Sriwidari, saya sebut. Itu baru satu, belum di BUMN, saya sebut. Bagaimana aset-aset milik kereta api, bagaimana aset misalkan asrama pendidikan tentang Kemendiknas di depan tuh di Surijaya tuh kalah juga. Aset negara Mas Aiman itu siapa yang memainkan? Jadi nggak pernah Pak Aiman juga media mengikuti, tapi itulah paling gampang mereka bermain. Anda yakin betul ketika itu ada oknum yang bermain dari Mahkamah Agung? Sekarang katakan Mas Aiman ya, sekarang katakan kalau aset negara jelas milik negara, masa kan negara kalah? Tapi kan bicara soal hukum positif dan lain sebagainya, bisa saja kan memang pemiliknya bukan negara, bisa saja kan seperti itu. Tuh, seperti kan putusannya sudah ada, saya katakan mudah-mudahan tuh para wali kota Solo mendengar. Itu sudah ada putusan sebelumnya, harus habis ini idem. Pemiliknya sudah ada, ahli warisnya Raja 3. Tapi muncul ahli warisnya berikutnya. Coba, sekarang asrama Dikmas yang jelas pemilikannya, jelas untuk peruntukannya. Masa penerusnya ahli warisnya disebut mendapat hak prioritas? Belum lagi, tanya ada Kementerian Keuangan, silakan beberapa asetnya. Dan ke BUMN lainnya. Saya bisa cerita panjang kalau soal perdata. Tapi saya pikir, ya sudah sekarang untuk dibuktikan dengan satu kasus ini operasi, bayangkan segitu mainnya, apalagi di atas koperasi. Bahkan ada mengatakan negara pun kalah dengan mafia hukum yang bermain di lingkup Mahkamah Agung. Ya, fakta itu kan malah coba yang lebih lucu lagi, satu yang mengasas kepemilikan malah pengadilan kompetensi lain ikutan memenangkannya. Betapa dikeroyoknya gitu bahwa aset negara harusnya dikuasai dengan permainan perdata. Paling gampang perdata itu Mas Aiman. Baik. Terakhir Kang Asep, apa yang harus dilakukan pimpinan Mahkamah Agung tertinggi dalam kasus ini yang untuk bersih-bersih tidak terjadi lagi dan minimal ada poin no one must not go unchecked. Ya. Cuma jangan konsep-konsep sekarang, udah sesuai dengan pernyataannya Mahkamah Agung, kocok ulang pimpinan Mahkamah Agung. Jokowi bikin perpu. Kedua, KY itu nggak ada manfaatnya bagi hakim seluruh Indonesia. Bubarkan saja. Kalau soal milih hakim agung, pilihlah dengan pansel, panitia, tokoh-tokoh bangsa. Silahkan tanya, seluruh hakim boleh Mas Aiman Kompas mengadakan tanya para hakim Indonesia. Nggak ada manfaatnya KY itu. Ya, nggak ada manfaatnya karena kalau mereka menghasilkan hakim-hakim agung, cari yang benar. Hakim pada tahu se-Indonesia siapa hakim yang layak jadi hakim agung. Kalau mengandalkan KY itu cuma panitia pansel yang nggak jelas, bubarkan saja kok. Anda keras sekali dalam hal ini karena Anda tahu betul di lingkup dalam. Anda pernah menjadi hakim dan Anda terus berkawan dengan banyak hakim yang saat ini kemudian ada di lingkup manapun. Gimana Kang Asep, silakan. Saya sakit dan marah bagaimanapun saya besar karena saya dibesarkan di lingkungan Mahkamah Agung. Tapi kalau Mahkamah Agung dirusak dengan cara-cara begini, harga diri saya sebagai anak bangsa, ya malu, muak dan mual sekali dengarnya. Ini ulang tidak pernah berakhir. Mereka hanya ketika menikmati kekuasaan diam mereka. Dan